Halo para siswa kelas 11. Kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu sifat gereja, dan kali ini kita akan membahas secara khusus sifat gereja yang apostolik. Apostolik berasal dari kata Ibrani apostolos yang artinya yang diutus. Apostolos dalam bahasa Yunani artinya rasul. Apostolos memiliki tiga arti. Yang pertama, utusan atau delegasi atau duta. Yang kedua, misionaris yang diutus oleh gereja untuk mengabarkan Injil. Dan yang ketiga, rasul, yaitu orang yang dipilih secara pribadi oleh Tuhan Yesus Kristus, diutus dengan otoritas penuh untuk mengajar dalam namanya, dan orang yang menjadi saksi langsung atas segala perkataan, perbuatan Yesus selama hidupnya. Jadi mereka adalah saksi yang melihat Yesus secara langsung. Dalam hal ini tentu saja ke-12 murid atau rasul. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan maksud pernyataan gereja yang apostolik sebagai berikut. Dalam KGK atau Katekismus Gereja Katolik nomor 857, gereja itu apostolik karena didirikan atas para rasul dalam tiga macam arti. Yang pertama, ia tetap dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, atas saksi-saksi yang dipilih dan diutus oleh Kristus sendiri. Kemudian yang kedua, dengan bantuan roh yang tinggal di dalamnya, ia menjaga ajaran, warisan iman, serta pedoman-pedoman sehat para rasul dan meneruskannya. Yang ketiga, ia tetap diajarkan, dikuduskan, dan dibimbing oleh para rasul sampai pada saat kedatangan kembali Kristus, dan justru oleh mereka yang mengganti para rasul dalam tugasnya sebagai gembala, dewan para uskup yang dibantu para imam dalam kesatuan dengan pengganti Petrus, gembala tertinggi gereja. Dalam KGK 858 dikatakan bahwa Yesus adalah yang diutus oleh Bapa. Pada awal karyanya, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan diutusnya memberitakan Injil. Oleh karena itu, mereka adalah utusannya, atau Yunani apostoloi. Dalam diri mereka, ia melanjutkan perutusannya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu, seperti yang terdapat pada Injil Yohanes 20 ayat 21. Lalu pelayanan para rasul melanjutkan perutusan Kristus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Demikian ia berkata kepada ke-12 muridnya, sesuai dengan Injil Matius pasal 10 ayat 40 atau Lukas 10 ayat 16. Dalam KGK 869, gereja adalah apostolik. Ia telah dibangun atas dasar kuat atas ke-12 rasul anak domba dalam Wahyu 21 ayat 14. Ia tidak dapat dirobohkan dalam Matius 16 ayat 18. Ia tidak dapat salah dalam menyampaikan kebenaran. Kristus membimbingnya melalui Petrus dan para rasul yang lain yang ada dengannya dalam pengganti-penggantinya, dalam hal ini paus dan dewan para uskup. Dalam KGK 870, satu-satunya gereja Kristus yang dalam syahadat iman kita akui sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, berada dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh pengganti Petrus dan para uskup dalam persekutuan dengannya. Walaupun di luar persekutuan itu pun terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran. Nah, gereja yang apostolik berarti gereja yang berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman para rasul yang mengalami secara dekat peristiwa Yesus. Kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru sudah ada sejak zaman gereja perdana. Lalu hubungan historis antara gereja para rasul dan gereja sekarang tidak boleh dilihat sebagai semacam estafet, penyerahan tongkat estafet. Ajaran yang benar bagaikan sebuah tongkat dari rasul-rasul tertentu diteruskan sampai kepada para uskup sekarang. Yang disebut apostolik bukanlah para uskup, melainkan gereja. Hubungan historis itu pertama-tama menyangkut seluruh gereja dalam segala bidang dan pelayanannya. Gereja yang apostolik mengaku diri sama dengan gereja perdana, yakni gereja para rasul. Hubungan historis itu jangan dilihat sebagai pergantian orang, melainkan sebagai kelangsungan iman dan pengakuan. Nah, gereja yang apostolik tidak terpaku pada gereja perdana. Gereja tetap berkembang di bawah bimbingan Roh Kudus dan tetap berpegang pada gereja para rasul sebagai norma imannya. Hidup gereja tidak boleh bersifat rutin, tetapi harus dinamis. Lalu singkatnya, gereja disebut apostolik karena gereja berhubungan dengan para rasul yang diutus oleh Yesus.
Hubungan itu nampak dalam pertama legitimasi fungsi dan kuasa hierarki dari para rasul. Fungsi dan kuasa hierarki diwariskan dari para rasul. Kemudian ajaran-ajaran gereja diturunkan dan berasal dari kesaksian para rasul. Ketiga, ibadat dan struktur gereja pada dasarnya dari para rasul. Lalu yang keempat, gereja sekarang sama dengan gereja para rasul. Bahkan identitas gereja sekarang mempunyai kesatuan dan kesamaan fundamental dengan para rasul, atau gereja para rasul. Mewujudkan keapostolikan gereja. Keapostolikan gereja bukan merupakan kopi dari gereja para rasul. Gereja sekarang terarah kepada gereja para rasul sebagai dasar dan permulaan iman. Pewartaan para rasul dan pernyataan iman mereka terungkap dalam kitab suci. Maka sifat keapostolikan gereja tampak terutama dalam kesetiaan kepada Injil. Kesatuan dengan gereja purba adalah kesatuan yang hidup. Pusatnya adalah kitab suci dan tradisi. Secara konkret, tradisi merupakan konfrontasi terus-menerus antara situasi konkret gereja sepanjang masa dan pewartaan kitab suci. Gereja harus senantiasa menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret berpangkal pada sikap iman gereja para rasul. Jadi usaha kita untuk keapostolikan gereja antara lain setia dan mempelajari Injil, sebab Injil merupakan iman gereja para rasul, lalu menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret kita dengan iman gereja para rasul, lalu selain memiliki sifat satu kudus, katolik, dan apostolik, pada zaman ini gereja juga dituntut memiliki sifat-sifat yang lain, antara lain setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Dan gereja atau ciri gereja yang dituntut zaman ini adalah misalnya yang pertama, gereja yang lebih merakyat dan mengutamakan yang miskin. Kemudian gereja harus menjadi abdi bagi kaum sederhana dan miskin. Bukan berarti bahwa gereja hanya terdiri dari orang-orang sederhana dan miskin, tetapi gereja harus memiliki semangat kesederhanaan dan kemiskinan. Jika gereja ingin bergerak maju dengan cepat, maka gereja jangan terbebani dengan bermacam-macam kekayaan dan kemegahan yang memberatkan langkahnya. Lalu ciri-ciri gereja yang berikut adalah gereja yang bersifat kenabian. Nabi bukanlah dukun, peramal, atau ahli nujum, tetapi seorang yang berani menyampaikan kehendak Allah kepada umat manusia dalam situasi yang konkret yang dihadapi pada zamannya. Kemudian, gereja yang membebaskan. Gereja harus menjadi tanda keselamatan bagi umat manusia. Penyelamatan berarti juga pembebasan manusia dari segala penderitaan, baik rohani maupun jasmani. Dalam hal ini, gereja diutus untuk menyuarakan dan menjadi pelopor terciptanya dunia yang lebih adil, lebih bersaudara, lebih damai, dan bebas dari ketidakadilan. Lalu, yang keempat, gereja yang merupakan ragi. Gereja masa kini hendaknya laksana ragi yang mengembangkan dunia baru. Gereja yang berada di luar dunia sama seperti ragi yang ditaruh di luar adonan roti. Setiap kelompok orang Kristen sebagai satu gereja lokal harus menjadi ragi di tempatnya masing-masing. Ragi yang membangun dunia baru, merombak tembok-tembok yang memisahkan bangsa atau manusia yang satu dan yang lainnya. Lalu yang kelima, gereja yang dinamis. Dunia akan selalu berkembang, oleh karena itu gereja harus dapat terus beraggiornamento. Artinya, gereja harus selalu memperbaharui diri sesuai dengan tuntutan zaman. Dan yang berikutnya adalah gereja yang bersifat karismatis. Gereja yang dijiwai oleh Roh Kudus harus dapat memberi hidup secara bebas dan leluasa kepada semua lapisan umat. Demikian pembahasan kita tentang gereja yang bersifat apostolik. Semoga dipahami dan berguna.